Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Yamada Kunto Level Kyoyaku Kyujukyu no Koyusuru episode kedua. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di awal kita diperlihatkan lanjutan episode sebelumnya, yang mana Akane terlihat sangat terkejut sebab dirinya yang tiba-tiba terbangun di kamar Yamada. Lalu Yamada yang tadinya sedang bermain game, saat ini ia menghampiri Akane sembari dirinya yang mengatakan maaf kepada Akane. Seketika itu Akane pun mulai berpikiran yang aneh-aneh bahwa semalam ia sehabis melakukan cinta malam pertama dengan Yamada. Namun di sini Yamada pun menjelaskan bahwa ia tidak melakukan hal yang aneh-aneh terhadap Akane. Dan alasan Akane bisa berada di kamar Yamada sebab semalam ketika Akane sehabis minum-minum, Akane di sini malah tak sadarkan diri, sehingga dengan terpaksa Yamada pun memutuskan untuk membawa Akane ke kosannya karena ia tidak tega melihat Akane yang terlantar di jalanan dalam kondisi mabuk. Seketika itu Akane pun berterima kasih sekaligus meminta maaf karena Yamada telah rela menolongnya yang tengah tidak sadarkan diri semalam. Lalu ketika Akane hendak pulang, di sini Yamada juga mengatakan kepada Akane bahwa ia telah membersihkan baju Akane yang terkena muntahan Akane semalam. Sehingga di sini Akane pun merasa sangat malu karena kecerobohannya sampai membuat Yamada kerepotan. Lalu setelah itu Akane pun kembali pulang dan ia pun langsung membersihkan badannya. Dan ketika Akane sedang meraba lehernya, rupanya ia baru sadar bahwa kalung yang ia kenakan pada event kemarin saat ini sudah tidak ada. Seketika itu Akane pun mencari ke berbagai tempat seperti pada rak, pakaian kotornya, bahkan pada tas yang ia kenakan ketika event kemarin. Namun setelah ia cari-cari, Akane sama sekali tidak bisa menemukan kalung yang ia kenakan pada event kemarin. Lalu saat Akane menghadap ke laptopnya, ia pun beranggapan bahwa kemungkinan kalungnya saat ini tengah tertinggal di kosan Yamada. Dan karena Akane tidak memiliki kontak dari Yamada, di sini Akane memutuskan untuk login ke GameFoss agar ia bisa menanyakannya kepada Yamada. Lalu setelah ia login ke dalam game, di sana Akane langsung disambut guildmasternya yang bernama Rurihime. Dan karena saat ini Yamada masih offline, di sini Akane pun mengatakan kepada Rurihime mengenai masalahnya yang sehabis putus dan ia harus kehilangan kalungnya yang sangat berharga. Yang mana ternyata kalung tersebut sebenarnya merupakan pemberian mantannya yakni Takuma. Dan karena Akane merupakan tipe orang yang sulit sekali untuk move on, terutama dengan barang pemberian orang lain, sehingga di sini Akane pun terlihat cukup terpukul. Lalu tak lama kemudian setelah Yamada telah login ke game, di sini Akane pun bisa segera bertanya kepada Yamada mengenai kalungnya yang tengah hilang. Namun karena saat ini Rurihime sedang asik ngobrol dengan Yamada, sehingga membuat Akane pun tidak bisa menyela pembicaraan dari mereka berdua. Oleh sebab itu Akane langsung mengirim pesan pribadi kepada Yamada mengenai kalungnya yang tengah hilang. Dan saat Yamada melihat pesan dari Akane, Yamada pun langsung menjawab bahwa ia tidak tahu mengenai kalung Akane yang tengah hilang. Lalu saat ini Yamada bertanya kepada Rurihime mengenai item tak berguna pada penyimpanan party mereka, yang mana sepertinya Yamada terlihat agak kesal sebab dirinya harus selalu menghapusnya agar penyimpanan mereka tidak penuh lagi. Lalu Akane yang sedari tadi sedang melamun di sini mengungkapkan kepada mereka bahwa dirinya lah yang membawa item tersebut, sebab ia mengira item tersebut akan berguna bagi pemula seperti dirinya. Seketika itu Yamada pun spontan memarahi Akane agar Akane tidak lagi membawa item tak berguna pada party mereka. Dan karena merasa Yamada agak keterlaluan dalam memberitahu Akane, di sini Rurihime pun mencoba menenangkan Yamada bahwa Akane merupakan seorang newbie dalam game tersebut. Lalu tak lama setelah itu Akane pun langsung logout dari game sebab ia merasa hanya sebagai beban dalam partinya.
Dan di sisi lain kita diperlihatkan Yamada yang sepertinya merasa bersalah sebab ia yang agak keterlaluan terhadap Akane mengenai masalah item tadi. Lalu ketika Yamada hendak keluar dari kamarnya, tiba-tiba ia tidak sengaja menginjak sesuatu yang mana ternyata Yamada tengah menginjak sebuah kalung hingga patah, yang kemungkinan besar kalung tersebut adalah milik Akane. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Akane yang baru saja terbangun sebab ia sehabis bermimpi bertemu dengan Takuma, namun tak lupa dengan pacar baru Takuma yakni Eri. Dan setelah itu Akane pun mengajak Momo pergi ke kafe untuk bercurhat mengenai mimpi buruknya yang baru saja ia alami semalam. Dan di sini Momo pun mengatakan kepada Akane bahwa sebenarnya ia sudah merasa bosan ketika Akane bercerita tentang Takuma. Yang mana di sini Momo berpesan kepada Akane agar Akane bisa segera move on dan jangan terus-menerus memendam perasaan terhadap Takuma. Lalu selang beberapa saat setelah Akane curhat dengan Momo, Akane pun langsung pergi pulang dengan naik kereta. Dan saat di tengah jalan, Akane melihat dua gadis SMA yang salah satunya sedang menyatakan perasaannya kepada seorang pria yang sepertinya juga masih duduk di bangku SMA. Seketika itu, Akane pun teringat dengan masa-masa SMA-nya yang mana kala itu ia juga sempat menembak kakak kelasnya. Namun sayangnya pada kala itu, kakak kelasnya tengah memiliki seorang kekasih. Lalu tak lama setelah itu, Akane mendengar suara tak asing baginya yang berada di dekat dua gadis SMA tersebut. Dan benar saja saat Akane menghadap ke arah mereka, ternyata pria yang sedang ditembak gadis tersebut adalah Yamada. Yang mana di sini Yamada dengan agak kasar mengatakan bahwa ia harus pergi untuk mengalahkan bos monster dalam sebuah game. Seketika itu Akane pun spontan mencegah Yamada agar Yamada tidak pergi dari sana, sebab ia merasa kasihan terhadap gadis itu yang baru saja ditolak oleh Yamada. Lalu setelah gadis itu pergi, Akane pun menghampiri Yamada sambil memperkenalkan dirinya lagi kepada Yamada. Karena Akane yakin bahwa Yamada akan lupa tentang dirinya ketika berada di real life. Dan saat Akane menjelaskan kepada Yamada mengenai dua gadis tersebut yang hendak menembak Yamada, seketika itu ternyata sedari tadi Yamada tidak menyadari bahwa dirinya sedang ditembak oleh gadis tersebut. Lalu beberapa saat kemudian, saat ini Yamada memberikan sesuatu kepada Akane, yakni sebuah kalung yang sedari kemarin dicari oleh Akane. Namun di sini Yamada meminta maaf kepada Akane bahwa ia tak sengaja menginjak kalung Akane sampai membuat pola hati pada kalung tersebut patah. Seketika itu Akane pun mengatakan kepada Yamada untuk jangan terlalu memikirkannya, sebab ia sendiri sempat berkeinginan untuk membuang kalung tersebut. Lalu ketika mereka hendak pulang, rupanya saat ini kondisi sedang hujan deras sehingga Akane pun memutuskan untuk berlari sembari dirinya yang kehujanan. Dan karena merasa kasihan, di sini Yamada spontan mengejar Akane dan memberikan payungnya kepada Akane agar Akane tidak kehujanan. Sedangkan Yamada akan pulang sambil berlari di tengah hujan yang deras. Seketika itu Akane pun terlihat agak baper sebab Yamada memberikan payungnya kepada Akane tanpa perlu meminta Akane untuk mengembalikannya. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Akane yang masih kepikiran mengenai Yamada yang telah mengembalikan kalungnya dan juga sempat meminjaminya sebuah payung di saat Akane sedang kehujanan semalam. Lalu tak lama setelah itu Akane dikejutkan dengan kedatangan para kurir yang mana saat ini mereka membawakan banyak sekali paket untuk Akane. Bahkan saking banyaknya paketan yang datang sampai memenuhi seluruh isi ruangan Akane. Dan ketika Akane membaca pesan dari paket tersebut, rupanya tumpukan dari paket-paket tersebut merupakan seluruh barang milik Akane yang ada di rumah. Yang mana saat ini kamar Akane akan digunakan ibunya untuk tempat latihan. Sehingga barang yang ada di kamar Akane harus dipindahkan ke kosan Akane. Lalu karena Akane merasa kewalahan membersihkan barang-barangnya, akhirnya ia pun meminta bantuan Momo untuk membersihkan barang-barangnya tersebut. Seketika itu Momo masuk ke mode serius sebab ia akan memaksa Akane untuk membuang barang-barang yang masih disimpan Akane, namun sebenarnya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Akane.
Dan saat mereka sedang bersih-bersih, di sini Momo sempat bertanya kepada Akane mengenai kalung yang patah dan juga payung yang ada di meja Akane. Seketika itu Akane pun teringat dengan Yamada yang sempat mengatakan kepada Akane untuk memilih barang yang tidak dibutuhkan lagi agar tidak memenuhi tempat penyimpanan. Lalu pada akhirnya saat malam hari, dengan berat hati Akane berhasil membuang seluruh barang yang tentunya sudah tidak dibutuhkan Akane lagi. Dan di sini Momo pun mengelus kepala Akane sebab Akane yang telah bisa move on dengan barang-barang yang sudah tidak perlu disimpan lagi. Lalu setelah itu mereka pun pergi ke warung barbeque dengan Akane yang akan mentraktir Momo. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan kondisi kosan Yamada yang mana di sini terdengar suara bel kosan Yamada yang berbunyi berkali-kali. Dan saat Yamada membuka pintu depan, rupanya di depan kosannya sudah ada Akane dan Momo yang saat ini tengah mabuk berat. Lalu di sini Akane mengembalikan payung Yamada yang mana saat itu Yamada telah mengatakan bahwa Akane tidak perlu mengembalikannya. Dan karena saking mabuknya, di sini Momo malah mendekati Yamada sebab ia cukup terpukau dengan sosok Yamada yang menurutnya cukup tampan. Bahkan Momo sampai ngelantur bahwa ia ingin menikah dengan Yamada. Namun alasan sebenarnya Akane datang ke kosan Yamada saat ini adalah untuk berterima kasih kepada Yamada karena berkat Yamada yang kala itu mau menolong Akane pada event sebelumnya bisa membuat Akane sedikit demi sedikit bangkit dari kondisinya yang sehabis patah hati. Lalu setelah itu Akane dan Momo segera pergi sebab ia tidak mau Yamada sampai memanggil polisi karena merasa terganggu atas kedatangannya. Lalu ketika Akane dan Momo berbalik badan, tiba-tiba Yamada memanggil Akane dan meminta Akane untuk kembali bermain game Force. Seketika itu dengan senang hati Akane mengiyakannya dan meminta Yamada untuk langsung login setelah Akane sampai di rumah. Lalu di akhir cerita kita diperlihatkan Akane yang sedang melawan monster bersama Yamada di game Force. Namun saat Akane meminta bantuan Yamada, rupanya Yamada sama sekali tidak merespon sebab saat ini Yamada sedang ketiduran karena ia dipaksa Akane untuk bermain game saat jam istirahatnya. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.